Maka di sini dipertegas qalallahu, dan ini lafadznya qalallahu sama dengan riwayat Musaddad. Qalallahu asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun bi, bahwa telah jadi dikarenakan hujan itu kaum ataupun hamba Allah terbagi menjadi dua. Ada yang beriman kepadaku kata Allah, dan ada yang kufur kepadaku. Di kitab tauhid selesai. Maka lihat di sini bahwa Imam Al-Bukhari di kitab tauhid sengaja memutuskan lafaz yang panjang karena yang diinginkan al-maksud sudah tersampai. Apa? Qalallahu. Maka cukup qalallahu. Apa Allah berfirman? Sebagian dari manusia beriman padaku, sebagian yang lain kufur kepadaku. Cukup. Karena ini kitabnya kitab tauhid. Namun Imam Al-Bukhari di kitab Ghazwatul Hudaybiyah, karena memang kisahnya apa yang terjadi di perang Hudaybiyah, maka dia meriwayatkan lafaz yang panjang. Inilah dari keutamaan Imam Al-Bukhari, menunjukkan dia seorang faqih. Dipotong beberapa lafaz hadis karena tidak diinginkan oleh dia dari wajah pendalilan. Faham? Maka jika kalian nanti membuat kitab, bagusnya seperti itu. Maka hadis-hadis di dalam kitab berulang dari hukum-hukum tertentu, maka diambil wajah pendalilan yang ada dan dibiarkan yang lainnya. Maka kembali kepada matan. Di sini dipotong oleh Imam Al-Bukhari cukup wa kafirun bi, selesai. Adapun di kitab Ghazwatul Hudaybiyah, dan ini yang kita inginkan, kenapa kok manusia bisa menjadi kufur dan beriman? Inilah penjelasan Nabi yang dipotong oleh Imam Al-Bukhari dan hanya ada di Ghazwatul Hudaybiyah, tidak ada di kitab tauhid. Apa lafadznya? Fa amma man qala mutirna bi rahmatillah wa bi rizqillah wa bi fadlillah fahuwa mu'minun bi. Faham al-an. Fahimna annal murad bihaula alladhi yu'minun billah. Mereka mengatakan kita dirahmati oleh Allah dengan hujan, dan diberikan rizki oleh Allah dengan hujan, dan diberikan keutamaan oleh Allah dengan hujan. Mereka meyakini bahwa hujan dari Allah, maka mereka beriman. Kemudian berkata Nabi, mereka beriman kepadaku wa kafirun bil kaukab, dan mereka kufur kepada bintang yang besar. Yang mana bintang yang besar? Mereka meyakini itulah yang memberikan hujan. Maka mereka kufur kepada makhluk. Kebalikannya, wa amman qala mutirna bin najmi kada. Adapun orang-orang yang meyakini bahwa kita diberikan hujan dikarenakan ada galaksi yang lain, dikarenakan ada bintang yang lain, dikarenakan ada gugusan-gugusan bintang yang lain. Maksudnya penyebab turunnya hujan bukan karena Allah, tetapi karena planet lain, karena terjadi demikian dan demikian. Maka itu disebutkan oleh Nabi kita, fahuwa mu'minun bil kaukabi kafirun bi. Maka mereka beriman dengan bintang-bintang yang besar yang dipikir mereka menyebabkan hujan, dan mereka kufur kepadaku. Maka lihat dari permasalahan pemberian rizki, dari permasalahan turunnya hujan, dan apalagi terjadi bencana seperti tsunami dan earthquake ataupun gempa bumi dan yang lainnya, maka beragam macam manusia. Ada manusia yang beriman kepada Allah, dan ada manusia yang kufur kepada Allah. Seperti misalnya terjadinya tsunami. Kita mengetahui bahwa tsunami mempunyai sebab.
sebabnya pertama dari Allah, dan Allah memberikan sebab tertentu, maka bisa jadi seseorang kafir kepada Allah dan beriman kepada retakan dari bumi, maka membuat teori bahwa terjadi pertakan di dalam laut sehingga terjadi tsunami. Maka dia meyakini bahwa tsunami ini terjadi dikarenakan 100% terjadinya perubahan keadaan pergeseran tanah di laut dalam, sehingga menguaklah gejolak kedaratan dari tsunami. Dan dia tidak meyakini bahwa Allah yang menjadikan tsunami tersebut. Maka kasusnya sama di sini tentang hujan. Maka kita katakan orang ini kafirun billah dan mukminun dengan pergeseran tanah. Karena ini yang menyebabkan tsunami, bukan dari Allah. Maka seperti itu kasusnya. Maka kasusnya, berapa banyak dari manusia mendapatkan rahmah seperti hujan, diberikan rahmah, kafir. Karena dipikirnya hujan itu dari gugusan-gugusan bintang. Dan berapa dari manusia diberikan iqab, ujian, cobaan agar berakal. Diberikan sebagian negeri tsunami. Dan diberikan sebagian negeri earthquake ataupun gempa bumi. Dan diberikan sebagian bencana dari kaum vulkano dengan gunung berapi yang membuncah. Namun mereka semuanya kembali kepada dua perkara. Orang yang beriman itu adalah ujian dari Allah dan hasil dari perbuatan manusia. Seperti Allah berfirman, "Dhaharal fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas." Terjadi kehancuran di muka bumi dan di daratan dan di lautan karena tangan-tangan manusia. Maka dia beriman kepada Allah. Allah yang menyebabkan ini semua karena dosa-dosa manusia. Adapun di antara mereka yang mengembalikan seperti orang-orang kafir, apa yang mereka katakan? Back to the mother nature. Mother nature adalah induk dari ibu alam raya ini. Sehingga mereka meyakini bahwa apa yang terjadi adalah mother nature. Ini istilah yang digunakan oleh orang-orang barat dan kufar yang intinya sama saja di Indonesia diartikan kepada kalau bahasa Arabnya tobi'iyah. Tobi'iyah adalah sudah kehendak alam. Nah, itu bahasa Indonesianya. Maka gempa bumi sudah kehendak alam. Terjadi vulkano itu karena di dalam asal dari bumi ataupun dari poros bumi itu panas yang membakar, maka dikeluarkan melalui gunung-gunung berapi dan mengeluarkan lavanya. Itu perkara yang biasa, perkara yang natural. Dan ini istilahnya bagi mereka orang-orang barat, mother nature, dan orang-orang Arab at-tabi'iyah, bahwa alam itulah kebiasaannya. Maka oleh sebab itu bisa jadi seperti dikatakan mungkin alam sudah bosan dengan kita, keramahannya. Alam sudah tidak ramah lagi. Dikembalikan kepada ucapan-ucapan seperti itu. Intinya mereka dalam keadaan kufur kepada Allah, meyakini bahwa itu hanya sekedar dari kebiasaan alam. Maka inilah dari lafaz yang menjadi penyebab di dalam hadis Al-Bukhari di kitab Tauhid, kenapa kufur manusia karena hujan dan kenapa beriman manusia karena hujan, karena sebab ini. Di mana manusia mengatakan mutirna bin najmi, kita mendapatkan hujan karena gugusan bintang, berarti telah kafir kepada Allah dan beriman kepada gugusan bintang. Dan orang-orang yang beriman mengatakan mutirna bi rahmatillah,
wa birizqillah wa bifadlillah. Maka Allah telah menurunkan hujan atas rahmat kepada kami dari Allah karena rizki Allah kepada kita dan keutamaan Allah atas kita, maka mereka telah beriman kepada kita. Maka inilah dari Sahih Al-Bukhari yang bisa kita berikan. Maka sebelum kita selesai, kita uji indak ya ucok one atau ucok two. Aina mikrofon. Indak ucok two, Rafiq, mumpung bapaknya mendengar nih. Kum, berdiri. Man Syekhul Bukhari fi hadal hadis? Jawab. Rafiq tidak bisa menjawab. Muhammad ibn Abdullah Al-Bukhari. La ilaha illallah. Gurunya Imam Al-Bukhari siapa di sini? Musaddad. Taib. Gurunya Musaddad? Sufyan man? Sufyan kucingku? Sufyan juga. Sufyan banyak. Atau Sufyan teman kita. Afwan, ana nyebut kucing bukan antum kucing. Ana punya kucing di rumah. Kucing Anggora namanya Sufyan. Sufyan man? Ibnu Uyainah. Siapa gurunya Sufyan? Soleh man? Soleh ibnu Kaisan. Man gurunya Soleh ibnu Kaisan? Ubaidillah. Ibnu man? Ubaidillah ibn Abdillah Al-Hudali. Siapa gurunya Ubaidillah ibn Abdillah? Zaid ibn Khalid Al-Juhani. Taib, ucok yang kedua. Masya Allah, Abu Rafiq, ucok yang bukan kaleng-kaleng. Kita lihat sekarang botol-botol apa tidak nih. Ucok yang kedua. Siapa as-sahabah? Kita mundur. Sahabi hadal hadis man? Sahabat hadis ini tadi kita jelaskan barusan. Ini taib. Jangan lihat, ditutup. Tutup. Siapa muridnya sahabat Zaid ibnu Khalid? Abdullah ibn Ubaidillah ibn Abdillah. Taib. Siapa muridnya? Sekarang turun, berarti murid, bukan guru. Siapa muridnya? Nanti ketemu kepada Sahih Al-Bukhari. Saleh ibnu Kaisan. Taib. Siapa muridnya Saleh ibnu Kaisan? Sufyan ibnu Uyainah. Siapa muridnya Sufyan ibnu Uyainah? Musaddad ibnu Musarhad. Siapa muridnya Musaddad ibnu Musarhad? Imam Al-Bukhari. Masya Allah. Dua orang uco ini bukan memang kaleng-kaleng dan bukan botol-botol. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.